tangan dulu dong. Ya teman-teman kelas berapa ya? Maka Bapak Ibu juri menilai ada yang mau ditanyakan. Oh ya sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu dan sebelumnya selamat dulu ya SMK 3 Pabuaran sudah masuk ke top 5 inovasi. Nah sekarang kita di tahap 3 ini ya. Tahap 3 itu adalah verifikasi, validasi dan presentasi ya dengan penilai yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini saya perkenalkan ya ada Pak Arif dari Sutadian dari BP2D Provinsi Jabar, Pak, Ibu, teman-teman. Kemudian ada Pak Dodi dari BIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Kemudian ada Pak Novian dari Politeknik Negeri Subang. Nanti setelah mendengar praktek setelah ini nanti Bapak Ibu Bapak juga mau mengajukan berbagai pertanyaan. Maka Pak, oh ya saya sendiri, saya Ibu Evi ya, panggil saja Bu Evi dari BPM Pantai Kabupaten Subang. Maka Bapak. Pak Dodi oh iya, iya menarik sekali menurut saya. Kalau soal teknis sudah ada software itu siapa yang menggunakan, kemudian perlu instrumen itu masih memberikan, kemudian jaringan apa yang masih dibutuhkan yang kedua sebelum itu ya, dengan ini, dengan cara ini sebetulnya Pak Kepala Sekolah tadi sudah menjelaskan menggantikan fungsi pegawai yang lokasi ini termasuk yang masih tertinggal. Dengan cara ini apakah hanya sekedar menggantikan pegawai tadi dari aspek psikologi pendidikan, sebenarnya untuk anak didik mau seperti apa dengan cara ini evaluasinya atau nantinya akan menjadi seperti apa atau diharapkan itu aja. Kalau juga boleh menjawab. Boleh Pak, ini ya bantu ya. Silakan. Pertanyaan Bapak adalah apa perbedaan jika menggunakan ini dan tidak dibiarkan terhadap apa namanya? Sasaran utamanya kan. Baik, ketika saya melakukan observasi kelas, saat misalnya anak menggunakan gawai untuk assessment dibandingkan dengan menggunakan ini, perbedaannya pertama serupa kelas akan nampak lebih. Namun filosofinya dari Wantara, usia seperti ini masih senang bermain Pak. Beda dengan tingkatan mahasiswa yang sudah mulai dewasa, tanggung jawabnya muncul. Kalau anak segini harus dikemas dalam bentuk games sebenarnya. Nah ini salah satunya adalah mereka itu apa namanya nggak seperti kelihatan normal, seperti di asesmen tapi tidak nampak seperti di asesmen Pak. Mereka tidak sadar bahwa ini adalah sebuah asesmen. Itu sebetulnya nilai plusnya saat menggunakan kertas gitu kan. Kalau anak-anak menggunakan tradisional pakai handphone, mereka sibuk dengan jawaban urusan masing-masing, sehingga tidak ada keseruan yang muncul saat itu. Betul kan? Kelihatannya monoton, ya boring, paling kali browsing di sana sini gitu kan? Nah kalau dengan ini, oh nggak bisa Pak. Mereka betul-betul tidak tergantung sama gawai sama sekali. Mereka hanya fokus baca, tentukan jawabannya setelah akhir dari pembelajaran setelah kegiatan inti misalnya gitu. Dan melihatnya jadi paling juga ada dua ya, klaimnya tadi tanpa kuota, tetapi dalam sisi lain dia mengisolasi kan anak sekarang. Saya makanya tadi nggak percaya kalau anak-anak itu nggak punya gawe, nggak punya kuota. Justru kalau saya lihat karena ketergantungan terhadap ini menyisihkan tugas sekolah yang sebenarnya dengan begini mungkin saya tidak tahu harus kita lagi ini salah satu cara tetap senang tetapi dia diberi jarak bantuan terhadap itu. Mohon izin Pak, boleh menanggapi Pak? Silakan. Ketika asesmennya berbasis kertas biasa, memang betul
Tapi sih masalahnya adalah ketika guru tidak memiliki banyak waktu untuk menilai dari beberapa kelas Pak, karena mungkin bukitnya nggak di beberapa kelas Bu? 5 kelas. Satu kelasnya bisa isinya 30 Pak, 150 untuk satu bar misalnya. Mungkin dia itu ketika pulang juga punya kegiatan bersama anak-anak ya, sama keluarganya kan. Sementara akses seperti ini real time Pak, saat itu ketahuan juga jawaban benar dan salahnya, namun tidak memberatkan siswa. Nah kebanyakan siswa kalian ngaku dititah pusat sekolah misalnya beli kuota, padahal belinya ke kuota games online, betul nggak? Itu akhirnya kan mengatasnamakan mencabut nama sekolah. Iya. Padahal sekolah tidak pernah menyuruh Pak. Makanya saya membuat inovasi ini adalah salah satunya supaya mereka tidak punya alasan ke orang tuanya untuk beli kuota. Itu Pak. Banyak sekali ya. Kita silakan. Selamat ya barangkali untuk semuanya nih. Ya. Saya sepakat dengan Pak Budi, menarik ya kalau lihat latar belakang dan terusnya punya alasan yang solid gitu ya kenapa ini. Hanya saja pada saat mengobservasi prosesnya, saya pikir begini, dari sisi validitas ya jawaban yang disampaikan oleh siswa, karena ini ada interaksi ya, dan sosial ini kan cenderung nggak konsisten barangkali ya, karena bisa melihat jawaban teman gitu ya, sebelahnya dan seterusnya. Dan sederhananya gitu ya, kalau tahu murid itu barangkali bisa mengidentifikasi mana sih yang pintar di sini gitu, saya nih gitu ya, nggak jadi apa si gitu, putar-putar saya ikutin aja gitu. Itu satu gitu, validitas dari jawaban. Barangkali ada interaksi antar peers ini kan jadi kelihatan ya gitu. Di situasi realnya gitu ya, daripada dimarahin guru gitu ya, nggak bisa jawab, saya identifikasi aja kita bisa si siapa nih coba nah, saya lihat yang kedua nih ada sisi nggak tahu gimana cara ngobrolnya. Ini kan perlu waktu ya untuk men-scan gitu. Dan saya nggak tahu 1 jam pelajaran itu berapa? 50 menit ya? 40. Kalau melihat harus scan gini kan ada banyak waktu yang terbuang gitu. Sementara kan ibu juga begitu pindah jam mata pelajaran juga harus mengalokasikan, artinya kan waktu yang ada gitu ya untuk masuk pelajaran gitu. Ada dua itu yang menurut saya masih belum, saya gitu barangkali personal belum bisa meyakinkan terkait validiti jawaban gitu. Dan dua itu ada Baik. intervensi itu kan masih ada itu ya. Waktu yang kedua berarti gitu. Baik Pak, mau izin kenal Abi. Saya mau nanya, ini untuk kan ABC ini jawabannya apa nih? Ini cek ya, ini belum tentu Pak, karena markernya tiap orang berbeda nih Pak, sehingga dia hanya tahu untuk dia sendiri Pak. Paham nggak? Bal, apa yang Bal? Jawabannya ya kan? Berarti Bapak mau bilang bahwa lembar jawabannya setiap orang itu berbeda? Oh, setiap anak berbeda. Beda. Per orang itu Unik Pak. Beda. misalnya Walaupun sebelahan pun beda Pak. Boleh dicek. Ya, saya tadi kebayang sama sehingga saya Bisa. Bagi kalau sama nggak mungkin si sistem bisa mengidentifikasi. nama. Ini nama absen kan? Iya. Kita ini bagi ini per absen. Baik. Berarti intinya ini ada berapa orang? 20-an. Ada yang hadir. Hari berapa orang? Yang itu Alvin, Bayu. Ya sekitar 25 orang Pak. Berarti si kertas itu Ada tiap 25. orang punya spesifik pattern yang beda. Iya. Unik Pak. Oke, yang kedua tadi masalah waktu ya. Iya, iya. Itu memang kekurangan dari sistem asesmen kertas Pak. Betul. Beda dengan misalnya anak-anak pemegang gawai, tentu si guru hanya cukup menunggu, duduk sambil mengkoleksi jawaban yang masuk ke database. Ini perlu interaksi antara si guru dengan si murid. Betul. Memang perlu berjalan gitu. Itu salah satu kekurangannya. Kelebihannya ada.
menjawab tantangan dari sebuah ketimpangan akses teknologi di sekolah-sekolah yang pengen online digital namun tidak memiliki gawai atau perangkat yang memadai. Ini kalau tindakannya setelah ada jawaban ini ada tabulasinya ya dari dulu. Bisa tidak? Di database itu di spreadsheet itu buka aja di Google Drive ini. Belum login. Kalau dulu login dulu aja. Login ke akun itu. Karena tadi kan salah satu alasannya kan untuk assessment ya. Karena kita tiap murid pasti punya nilai yang berbeda ya, atau hasil yang berbeda. Masuk ke akun itu. Oh, masukin. Bentar ya Pak. Sambil itu Pak ya? Sambil gitu. Ini untuk setiap mata pelajaran Pak atau? Ya, kalau jadi saya memberikan fleksibilitas untuk guru-guru jika memang mereka merasa perlu butuh ini, tidak harus wajib pakai ini Pak. Ada juga yang masih pakai yang smartphone. Bilang gitu. Ada juga yang masih pakai smartphone, di mana menjawabnya dengan handphone masing-masing ada. Cuman ya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Si siswa pasti suka punya alasan sama orang tuanya untuk beli kuota tiap hari Pak. Gitu. Karena kami tidak bisa menyediakan kuota untuk masing-masing siswa ini gitu. Itu yang pertama. Terus kompleksitas masalahnya adalah si siswa ini kadang-kadang lupa nyimpen handphone atau ya pernah tadi kejadian akan hilang Pak di sini. Waktu itu kejadiannya di kelas 7 apa sih? Ya, waktu itu sampai saya sibuk nyari handphone saya dulu. Tapi alhamdulillah ketemu lagi ya. Ada di kolong, ada yang kembali Pak. Karena setelah itu saya ngasih tahu bahwa kami akan laporkan ke polisi ya, balik lagi ke handphone yang ada. Benar Pak. Jadi kalau di sini bawa handphone itu belum cocoknya tuh anak-anak belum punya rasa tanggung jawab terhadap barang yang dia bawa. Bahkan waktu awal saya datang ke sini Pak, mereka kalau istirahat aja bawa tas kemana-mana, betul nggak? Betul. Ngapain simpen aja di kelas waktu itu gitu? Kalian mau kabur? Saya pikir mau kabur tuh. Ternyata enggak, karena sering hilang Pulpen. kayak gitu Pak. Terus apa lagi? Kayak gitu Pak. Jadi iklim keamanan di sini memang nggak cocok. Ini satu lagi nih yang saya ada. Prinsip ya, ini kertas Pak. Iya. Saya nggak tahu sosial ini kalau ini dipakai gitu ya, gimana cara nyimpennya ini gitu. Caranya Pak? Iya. Minta apa ya Pak? Ya maksudnya kalau dibawa ke rumah gitu kan. Oh enggak, ini digunakan kembali Pak. Nggak tahu setiap murid yang mana caranya gimana? Baik. Tiap kelas itu misalnya gini, ini kelas 8 apa nih? B. Siapa absen nomor satunya? Ari. Nah, di kelas 8B absen nomor 1 adalah Ari. Tapi di 8C absen nomor 1 siapa? Kan dibedakan bukan namanya. Bukan. Ini kan misalnya saya kan mengumpulkan semua ya. Betul Pak. Karena pengen tahu si jawaban ini kan tadi di awal kan bilang ini spesifik Iya betul. punya orang ya. Kan nggak bisa ini lembar ini. Pak misalnya ini lembar ini punya siapa ya? Ini Pak. Dipakai sama Iqbal gitu kan. Gimana cara identifikasinya? Dari sini Pak, sistem akan mengidentifikasi untuk kelas 8B yang ini. Nomor 1 itu ada Setiawan Pak. Nomor 2 adalah Ahmad Akbar. Yang nanti ketika dia menjawab, nah ID ini kan ada ID-nya Pak sebetulnya. Di sini kita akan dibaca ID. ID nomor 11 itu siapa sih? Ternyata Mia Rahayuni Pak. Dia menjawab B dan itu pastinya adalah salah. Ya kan? Bukan. Nggak nangkep Pak. Misalnya ini ID nomor berapa nih? Saya nggak tahu Pak. Ya misalnya nomor 9. Ya. Kan itu berkumpul ini. Ya. Sekarang ada kuis lagi kan, berarti pada jawaban ini harus bersihin lagi kan? Untuk Ya pada saat ini nanti. Iya betul. Ini untuk memastikan nomor 9 jatuh ke nomor 9 gimana? Ini awalnya ada tulisannya sendiri. Ada di Pak. belakangnya, Pak. Di belakang. Ada tulis ini. Oh di sini ada aplikasi. Berarti udah pasti 18. Iya, betul. Dan ini langsung Bapak tadi mau lihat ya hasilnya Iya. ini Pak. Hasilnya. Langsung ke tadi. Dan ini kan nggak perlu lagi, ini sudah tinggal
di analisis buku soal boleh, terserah. Kesananya tinggal sibuknya yang mengembangkan. Seperti itu. Jadi apa lebih bagus ya? Betul. Ini sebetulnya gini Pak. Ya, bisa dipakai berapa kali atau berapa kali? Iya, Ya, Berulang-ulang, di Pak. tiap 7, kelas 8, 9 bisa ini bisa. aja. sehingga Iya. tidak ke kelas gitu. Ya, nanti rencananya ke depannya memang mau pakai laminating Pak. Di laminating, terus kemudian dibikin apa namanya, ditempelin apa tuh namanya deh, supaya lebih gede, kayak duplek gitu Pak, supaya gampang dan tidak rusak gitu. Kalau kayak gini aja Pak nanti ngaruh Pak. Ini kan udah Jadi karena air. maaf begitu. Ada lagi Bu Pak? Ini 7, 8. Dengan senang saya menjawab. Pak Ya. Alvin. Terima kasih. Sudah sama semua sih sama yang dibahas. Saya tadi mau tanya menyarankan sebenarnya kalau tas terus ada tongkatnya Iya. Pegang gitu kan. Terus saya yang masih belum paham untuk transfer data dari guru ke ini kan komputer ya, jadi ya. Nah, itu menggunakan internet atau cuma lokal hosting aja? Enggak, dia pakai internet untuk gurunya saja. Membuat sendiri. Untuk gurunya. Kalau ke sininya Ini lokal saya- hosting. Ini Nah, enggak, ini pakai internet juga Pak. internet juga. Jadi, jadi maksud saya gini, saya paham maksud Bapak. Kalau ini kebetulan kita dikasih bantuan provinsi Pak, ini bantuan. Ada ini kita manfaatkan daripada kita harus bawa yang fokus, terus saya proyektor kan gitu ya. Pakai aja langsung. Nah, kebayang nggak kalau misalnya sekolah tidak memiliki ini misalnya, apa yang dipakai? Pasti kan laptop ya Pak. Laptop yang diproyeksikan ke sebuah layar proyeksi gitu kan. Nah, itu yang akan dilakukan. Laptopnya terkoneksi ke internet nggak? Iya Pak, tapi koneksi Iya. internet dulu. Itu saja. Kalaupun misalnya nggak punya laptop, sekolah bisa nggak? Bisa Pak, itu bisa. Pakai internet, pakai handphone, hanya untuk memindai. Sementara soal ditampilkannya manual, berarti menggunakan misalnya ya misalnya pakai karton Pak. Soal nomor 1 sistem gulung ya Pak. Nomor 1 baca, ayo kalau udah gulung lagi. Nomor 2 bisa. Jadi nanti cuma yang ke scan baterainya spreadsheet ini doang ya? Iya, tujuannya hanya untuk mendapatkan ini saja. Misalnya si guru harus menganalisis butir soal. Kira-kira butir soal mana yang membuat siswa ini kesulitan sih tugasnya guru. Iya sih, sebenarnya kalaupun misal berarti kalaupun misal ini di lokasi yang benar-benar tidak ada akses internet, itu bisa spreadsheetnya dicatat sama guru kan? Enggak sih Pak, tetap spreadsheet masuk ke handphone Pak. Ini kan misalnya nggak ada akses internet sama sekali, kan ada tuh di apa namanya sekolah yang lokal house paling Pak. yang kita nggak ada akses internet sama sekali, spreadsheetnya ini diganti dengan catatan guru bisa kan? Enggak Pak. Ya, iya. Karena ini online. Oh. Online-nya tapi hanya di Yang handphone bisa. guru saja. Wifi aja, bukan harus. Ya, maksudnya gini, yang penting dia bisa terkoneksi ke internet asal handphone gurunya saja itu sudah Kalau misal nggak bisa ada internet sama sekali kan sih tower aja nggak nyampe apa pakai misalkan di daerah yang belum terjangkau internet like itu spot ya, itu belum bisa ya? belum bisa Pak. Belum bisa karena kita simpan data ini di Google. Langsung Google, iya ini dan Cuma 2 cm bisa ya. gimana? Komunikasi lokal HP dengan komputer Ya, ini. ini kita menyimpannya di data Google Pak. Data yang sangat aman untuk simpan. Terus saya boleh tanya lagi ya? Observasi. Observasi kelas. Pakai Oh, masuk sekolah. Kalau adik berapa kali? Lumayan banyak sih, Belakang itu lumayan kali. 5 kalian. Pertama kali pada bulan apa dia? Terus Ya, pada bulan Agustus belakang, pokoknya 2 bulan belakang pas jadi pertama kali tidak observasi. setiap hari ya? Iya, Tidak setiap kali ketemu ibu ngajar nanti di akhirnya ada kuis ya jadi. ya. Ini hanya salah satu. Lihat juga kan sudah selesai hari Pak, paling berapa pertemuan baru kita waktunya habis. Aku menarik nih. Aku diajari kalau mau nyontek ke jawaban bisa nggak?
Hah? Pernah ada yang nyontek nggak ke temennya? Nggak bisa nanya, lu lihat. Dia keliling. Kalau gini Pak, saya yakin kodenya unik karena memang begitu. Makanya jangan-jangan dia lebih pintar. Tapi ini kelemahan kertas ini. Kalau yang dari sana ya saya bisa tahu nih jawabannya karena di sini kan ditulisin nih. Tadi bilang. Nah, terus kalau mata saya masih kelihatan tuh. Maka, tuh, kalau kelihatan nggak? Oke. Kalau kelemahan dari kertas ini, cuman ini sih nggak jadi masalah karena nanti kalau bahannya lebih tebal ini menjadi tidak terlihat kan gitu. Terlihatnya karena apa? Tipis. Karena ini aja sih, karena tipis aja. Artinya itu bisa menghindari itu. Baik, mohon izin kita contohkan kertas biasa supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini gampang diproduksi dan itu terus oleh tidak pakai yang lebih canggih. Saya hanya khawatir wah itu nggak bisa gitu. Ya maksudnya Iya paham Pak. Paham. kertasnya yang apa bagus lah. Ya paham Pak. Jadi kedepannya saya bilang itu harusnya pakai duplex di belakangnya supaya si anak-anak itu memang nggak bisa saling menghindari anak bisa menyelesaikan gitu. Karena memang sebetulnya kalau begini ya transparan kan anak ketebalan kertasnya pun hanya 70 mili bilang gitu. Makanya saya ngetes tadi anak-anak dengan begini, apa bisa? Apakah anak-anak bisa melihat isinya apa ini? Ini A, B, C, D kan nggak bisa. Makanya harus di Sorry tanya sebelah saya lihat. Mana? Ya iya, ada itu kan. Itu ada hubungannya yang mau saya menyukai ini dengan efisiensi yang rendah karena dia memerlukan waktu di sini. Tapi guru atau Pak Guru, interaksi terhadap siswa itu jauh lebih dekat. Karena saya melihat sekarang gurunya main gawe sendiri, gurunya main sendiri, anaknya di belakang ngapain juga bisa. Saya peneliti guru, bisa saya guru karena guru muda itu ya memang generasinya seperti ini, sehingga murid ya sedikit terpengaruh dengan dikembalikan interaksi itu. Oh, guru itu masih ada. itulah yang membuat tadi-pagi kami diskusi kecil sama Bapak. Bapaknya saya bahwa beliau itu tidak suka dengan online class, beliau selalu menggunakan kertas ya Pak dalam bentuk esai. Karena di rumah suami istri anak semua udah gini-gini. Di sekolah ketemu gurunya begini-gini. Nah, itulah salah satu untuk menghindari kecanduan mereka terhadap gawai adalah di sekolah kami itu tidak boleh anak-anak membawa gawai kecuali ada janji dengan guru. Ya, tidak boleh. Siswa tiba-tiba mau gawai tiap hari. Karena kecanduan itu yang akhirnya membuat mereka itu tidak fokus dalam belajar. Nah, ini salah satu jawaban di mana siswa tetap bisa online, namun tidak menggunakan gawai masing-masing. Terima kasih banyak Bapak, mohon maaf. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi Saya senang diskusi. masih harus finalisasi Iya, ya. betul. Perjalanannya Oh, menarik, jauh-jauh ya pertanyaannya sebanyak mungkin. Iya, masih ada 2 tempat lagi Pak. Iya, Pak, kita main lagi di sini. Iya, iya. Bapak, ini dulu Iya, Pak. iya. Silakan, Pak. Terima kasih anak-anak yang hebat. Ya. Kasih tepuk tangan.